mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati yang akan berkompetisi di Kabupaten Jayapura. Dan pada hari ini juga kami sangat berterima kasih sekali sudah hadir bersama kami di sini kandidat nomor urut 4 Bapak John Manangsang MKes. Beliau akan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi visi misi yang akan dibawa di Kabupaten Jayapura ini. Eropa. Ketika itu, Tapi teman-teman perlu tahu bahwa benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Dalam momen pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, kami ada 5 kandidat yang maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati yang akan berkompetisi di Kabupaten Jayapura. Dan pada hari ini juga kami sangat berterima kasih sekali sudah hadir bersama kami di sini kandidat nomor 4 Bapak Dr. John Manangsang MKes. Master Kesehatan. Master Kesehatan, luar biasa. Sebelum saya menjelaskan apa tema yang akan kita diskusikan pada hari ini, izinkan saya menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Sehat selalu? Siap. Luar biasa, tetap semangat Pak. Siap. Kandidat bupati dan wakil bupatinya jalan ya, masing-masing bersosialisasi kepada masyarakat. Siap. Kurang lebih seperti itu. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya narasumber kita calon bupati Kabupaten Jayapura nomor urut 4 Bapak John Manangsang MKes. Beliau akan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi visi misi yang akan dibawa di Kabupaten Jayapura ini. Ketika terpilih nanti bagaimana Bapak melaksanakan, menjalankan visi misi tersebut, beliau akan menjelaskannya pada edisi podcast kali ini. Baik, langsung saja kami minta Bapak calon bupati, Bapak John Manangsang menjelaskan visi dan misinya maju sebagai calon bupati di Kabupaten Jayapura ini, sehingga masyarakat paham. Bapak, kami persilakan untuk menjelaskan. Silakan Pak. Ya, terima kasih pemirsa yang saya kasihi. Jadi kita patut bersyukur pada Tuhan, kita berada di suatu tempat yang namanya Kabupaten Jayapura. Luar biasa. Kabupaten Jayapura mungkin pada kebanyakan orang dianggap kabupaten biasa-biasa saja. Ya, betul. Ya, tetapi sudah ada satu gambaran awal bahwa orang pernah katakan ada sebuah tanah surga yang jatuh ke bumi. Ya, kadang orang katakan bahwa Jayapura itu gerbang timur Indonesia. Ya. Dan juga gerbang seluruh Papua, jadi merupakan gerbang Papua. Tempat ini memang pada kebanyakan orang dianggap biasa itu, tapi dari pandangan saya, Kabupaten Jayapura memiliki satu posisi geopolitik yang sangat unik, yang mungkin yang hanya satu-satunya di muka bumi ini. Luar biasa. Dalam posisi itulah saya melihat bahwa kabupaten ini perlu kita pikirkan dan kita bangun dengan cara yang terbaik. Apa posisinya secara geopolitik? Posisi Kabupaten Jayapura yang berada di Pulau Papua ini berada di pusat lalu lintas dunia, di titik epicentrum bumi. Ini menjadi catatan penting. Jadi ketika kita duduk di sini, kita lihat ke bagian timur, itu kita akan berhadapan dengan benua Afrika. Itu timur. Ke barat kita akan langsung berhadapan dengan benua Amerika. Ya, betul. Ke utara kita akan berhadapan dengan benua Asia. Benua Asia. Dan ke selatan kita langsung berhadapan dengan benua Australia. Ya. Cuma satu benua yang tidak bersentuhan berhadapan langsung dengan Papua, khususnya Jayapura, adalah benua Eropa. Ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa benua Eropa di sana ada orang Portugis, Spanyol. Mereka pernah jual benua ini, jual Pulau Papua ini kepada orang Belanda dalam suatu perjanjian Utrecht. Jadi ini suatu fenomena dunia yang sangat unik dan sudah beribu-ribu tahun lalu. Sejak itu bangsa-bangsa di dunia itu
berlomba-lomba silih berganti datang untuk mencari Papua dan ingin menguasai Papua. Luar biasa. Maka semua orang yang ada tinggal di sini, terutama suku-suku asli orang Kabupaten Jayapura adalah orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhan untuk menjaga tempat ini. Nah, tugas kami adalah bagaimana kita membangun, menata daerah ini menjadi satu daerah yang betul-betul bisa menjadi rumah bersama kita, ya toh? Tempat bersama kita, tempat di mana kita bisa urun rembuk tentang bagaimana kita merancang kebaikan-kebaikan untuk dunia ini. Jadi tidak sekedar Papua, Jayapura, lalu Jakarta, bukan sekedar itu. Jadi bicara di Papua ini kita bicara sangat kompleks dan luas. Demikian. Luar biasa. Baik, tadi luar biasa sekali ya pengantar dari Bapak Dokter ya, boleh dipanggil ya. Pasti sudah tidak asing lagi ya, orang-orang panggilnya Pak Dokter ya, seperti itu. Pak Dokter bisa, Pak Dokter juga bisa, karena beliau juga bergelar dokter. Sampaikan bahwasanya Papua ini merupakan tanah yang diidam-idamkan oleh banyak negara ya. Banyak. Sejarah-sejarah mengatakan demikian ya Pak. Ya. Pada kontestasi pilkada ini tentunya Bapak sudah memberikan pengantar yang bagus sekali tadi. Mungkin sekarang kami coba untuk bertanya lebih spesifik kepada program-program unggulan yang Bapak akan laksanakan, program-program unggulan yang Bapak akan tawarkan dalam kontestasi pilkada ini, Bapak. Siap. Silakan. Baik, memang untuk menjawab program unggulan atau program-program kita di kabupaten itu sangat mustahil kalau kita tidak tahu latar belakang. Ya. Ya, tadi pengantar saya sudah sampaikan bahwa kita sedang berada di dunia ini hanya satu-satunya di bumi berada di titik epicentrum bumi. Itu satu statement. Yang kedua yang melandasi kita bisa buat suatu rencana apapun di daerah ini ketika kita menyadari apa potensi yang ada pada diri kita, potensi Kabupaten Jayapura. Pertama, yang tadi saya sebut itu adalah potensi sumber daya geopolitik. Dan ini tidak ada di tempat lain. Ini satu-satunya ada di Jayapura. Keistimewaan Kabupaten Jayapura. Potensi geopolitik yang terletak tadi. Ya, betul. Nah, potensi kedua ada di mana-mana, yaitu potensi sumber daya manusia. Luar biasa. SDM-nya ya? Ya, kan kita kenal dua potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, sekarang sumber daya manusia. Kendati potensi sumber daya manusia hari ini di Kabupaten Jayapura masih terbatas, ya, terbatas. Namun bagaimana kita memikirkan supaya keterbatasan itu bisa kita atasi segera. Nah, untuk mengatasi itu maka potensi urgen yang kita butuhkan adalah bagaimana kita membuka diri untuk menghimpun semua kekuatan potensi sumber daya manusia yang berada baik di Kabupaten Jayapura, berada di seluruh tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Yang punya hati, pikiran untuk ikut membangun Kabupaten Jayapura, itulah potensi kita. Jadi potensi sumber daya manusia pada awalnya kita harus terbuka, tidak terbatas. Seperti itu. Nah, itu prinsip. Kalau tidak nanti kita akan kekurangan-kekurangan. Sambil ke depan kita mempersiapkan potensi-potensi yang ada dari lokal. Jadi dari pemudanya bagaimana, terus kemudian dari 1000 hari pertama kehidupan itu kita siapkan untuk jangka yang lebih panjang. Nah, itu semua harus kita siapkan. Tapi pada awal kita tidak boleh terlambat start. Ya. Maka kita himpun semua kekuatan potensi yang ada di dunia ini untuk ikut membangun Kabupaten Jayapura. Potensi kedua adalah potensi sumber daya alam. Kelebihan dari Kabupaten Jayapura ini di samping posisi geopolitiknya itu dia memiliki 5 potensi sumber daya alam yang luar biasa, lengkap. Pertama, kami punya Danau Sentani. Danau Sentani yang luasnya 105 km persegi itu dengan konfigurasinya seperti ular naga, ini memiliki nilai, bukan cuma nilai dalam airnya, iya, bukan potensi ininya, isinya ikan-ikan dan sebagainya, tetapi dia sudah langsung mengatakan tentang potensi wisatanya. Iya, estetikanya itu kan keunikan-keunikan dunia. Iya, betul. Kita lihat dari udara, wah ini macam ular naga sedang ada tidur di sana. Iya, betul. Ini potensi wisata itu sudah muncul di sana. Iya.
Potensi airnya saja itu dengan beberapa keramba sudah bisa membuktikan ada orang bisa bangun kafetaria, dan kemudian kafetaria itu bisa berkembang, bisa di Jakarta dibangun. Berarti orang bisa hidup dengan makmur, dengan baik, dengan hanya dengan beberapa meter persegi air danau. Hari ini kita masih mengalami kesulitan. Ya, belum memaksimalkan potensi ini. Sangat. Bahkan saya mungkin mengatakan bahwa masyarakat kita hanya bertahan hidup dengan potensi yang ada. Artinya belum sama sekali dikelola. Ini satu potensi besar. Potensi kedua air lautan Pasifik. Ada di bagian utara kita, mulai dari Ormus sampai Delta itu adalah lautan Pasifik. Pasifik Utara. Itu belum kita kelola sama sekali. Ternyata orang-orang pantai, pemilik laut ini, mereka baru mencari ikan dengan perahu yang kecil, yang hanya bisa dapat beberapa ekor ikan karang dan sebagainya. Tidak bisa menggali, bisa mendapat potensi yang sudah disediakan Tuhan yang tak terhabiskan itu. Nah, ini belum diapa-apakan. Jadi saya bilang betul-betul masih perawan. Rakyat masih belum merasakan manfaat dari, masih sangat lokal sekali ya, masih sangat tradisional. Nah, padahal itu kalau dengan kita gunakan teknologi kapal-kapal penangkap ikan, di tiap distrik kita sudah letakkan kapal penangkap ikan, maka saya pikir segalanya akan berubah dalam sekejap. Ya toh, kita bisa mendapat ikan-ikan yang berharga di sana dengan jumlah yang cukup dan bisa diproses. Masyarakat bisa makan ikan segar setiap hari, tidak seperti sekarang. Ya, nah, dan ikan itu bisa kita ekspor. Nah, jadi di Laut Pasifik Utara ini itu ada jenis ikan yang hari ini memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, yaitu ikan tuna sirip biru. Ikan tuna sirip biru. Ya. Ikan ini memiliki harga lebih mahal dari ikan salmon. Iya ya. Ya, di Jepang dia lebih mahal. Itu kita tidak bisa sentuh. Tapi kalau kita sudah gunakan mungkin teknologi, pengambilan ikannya ini membutuhkan alat yang lebih. Iya pasti. Dia akan ada di laut dalam, di Samudra Pasifik. Dan itu samudra kita ini kan kapal-kapal asing selalu datang untuk menangkap ikan dari situ. Ya, jadi seperti itu. Itu kekayaan yang belum disentuh. Ketiga, kita lihat lembah Grime. Lembah Grime Nawa. Itu satu lembah datar yang subur. Luas juga. Luas. Punya potensi luar biasa. Potensi pertanian, perkebunan, potensi peternakan, itu luar biasa. Tapi hari ini kita lihat masyarakatnya masih pakai cangkul. Ya, sehari 10 meter. Dia maju ke depan, rumput sudah ikut dari belakang. Jadi betul-betul masih sangat tradisional dengan tenaga manusia yang sangat berat. Padahal ini zaman sudah terlalu maju. Kalau kita menggunakan mekanisasi, alat-alat berat untuk membuka lahan, satu hari bukan 10 meter, 10 hektar. 2 hari 20 hektar dan seterusnya. Nah, ini kan masyarakat tidak bisa memikirkan hal itu, harus pemerintah yang ikut memikirkan, membantu. Jadi ke depan lembah yang subur ini, potensi ini adalah potensi bicara tentang ketahanan pangan Papua. Bukan main-main. Kita bisa bicara tentang ketahanan pangan di sinilah fakta nyatanya. Bahkan kita bisa menghasilkan komoditi-komoditi tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya vanili. Kopi, kita punya kopi Grime, ya, kopi Yanim Braso, itu hari ini cuma 7 hektar. Kenapa kita tidak berpikir kopi ini kita ekstensifikasi menjadi 700 hektar atau 7.000 hektar? Kebutuhan kopi dunia luar biasa. Nah, ini kita harus lihatnya seperti itu. Terus ada kakao yang pernah menjadi primadona. Nah, hari ini kan dia jadi coklat ya Pak? Ya, coklat. Coklat kan sekarang menjadi hama batu, jadi membuat ya 70-80% rusak sehingga masyarakat sudah tidak mendapat hasil dari situ. Itu tetap bisa menjadi satu gambaran harapan ke depan kalau kita kelola dia dengan baik kembali. Nah itu. Ada kita kalau ke Genyem kita lewat satu kusu-kusu, satu alang-alang panjang, satu lapangan panjang, itu namanya kusu-kusu Bonggrang. Ya, yang sekarang ada jalan tembus ke Waibron. Iya. Kusu-kusu Bonggrang yang luasnya sekian ratusan hektar tidak menghasilkan uang sama sekali untuk rakyatnya. Rakyat miskin di atas kusu-kusu yang seperti itu. Kusu-kusu itu kalau kita olah dia, kita taruh sapi misalnya 50.000 ekor.
50.000 ekor kita taruh di situ. Maka Kabupaten Jayapura bahkan seluruh yang ada di sini, Bapak ini akan makan daging sapi setiap hari dengan harga murah. Kita tidak perlu sapi, Pak. import sapi lagi dari Australia. Iya, betul. Kita akan minum susu segar. Dan belum lagi kita bicara tentang komoditi, kitalah yang mengekspor daging-daging sapi, susu dan sebagainya. Nah, ini kan ada hubungan-hubungan, kebutuhan-kebutuhan ini hubungan dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sekarang ini kita bicara dengan masalah stunting dan sebagainya. Kita punya ikan, kita punya daging, kita punya susu, kita punya keju, kok kita menjadi seperti Masih kekurangan. itu sulit di atas negeri yang kaya seperti ini. Ya, Nah itu sudah 3. Yang keempat, kita punya Sungai Mambramo. Sungai Mambramo. Kabupaten ini punya Sungai Mambramo yang berada di distrik Airu, Di di Airu. bagian selatan kita, Paling ujung ya, Pak. di selatan. Nah, jadi Sungai Mambramo, kita dengar nama saja itu kita langsung bayangkan itu kalau dalam tubuh manusia itu urat nadi kehidupan. Luar biasa. Nah, tapi hari ini urat nadi kehidupan ini dia belum berfungsi. Hanya ya untuk dilalui beberapa waktu, beberapa jam atau beberapa hari orang lewat. Hanya untuk lewat dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, jadi urat nadi kehidupan ini belum diapa-apakan. Menurut saya di bagian selatan di Airu, hari ini orang jalan 10 jam sampai di sana. Melalui kabupaten lain, yaitu Kerom, Senggi baru masuk. Ya. Padahal kita masih punya potensi untuk lewat kabupaten ini direct kita akan mencapai dengan waktu yang Lebih singkat. bisa lebih singkat, bisa 4-5 jam. Jadi kita kurangi waktu. Itu lewat mana, Bapak? Arahnya? Lere. Oh, ikut Lere. Ya. Jadi jalan dari sini, dari pusat ini ke arah Genyem, Yapsi Lere, kita bisa masuk ke sana lebih cepat. Nah, itu sangat mudah. Tetapi ini belum kita berdayakan. Sungai Mambramo itu kalau kita siapkan fasilitas dermaga yang baik, fasilitas penampungan atau gudang-gudang yang bagus, maka dia akan menampung hasil-hasil tambang, hasil bumi, hasil apapun dari sungai yang datang dari daerah pegunungan, dari daerah Mambramo Raya, dari Pegunungan Bintang, itu akan bisa kita tampung di situ dan kita bisa angkut menuju ke pelabuhan untuk kita bisa ekspor dan sebagainya, pasarkan. Nah, jadi potensi-potensi ini belum dilirik. Maka saya bilang sungai ini harus menjadi pusat ekonomi. Jadi pusat ekonomi yang hidup. Jadi dia siang malam akan bergerak. Dan itu berarti daerah Airu yang hari ini selamanya gelap, dia akan menjadi terang benderang. Nah, dia bisa menjadi satu kota baru di bagian selatan. Itulah Serambi Selatan, Kabupaten Jayapura. Luar biasa. 4. Ya toh, ada danau, ada laut, ada sungai, ada dataran yang subur. Dan satu terakhir yang kita punya potensi PAD atau ekonomi yang sangat tinggi, itu adalah Gunung Siklop kita. Siklop gunung yang beberapa tahun lalu dia banjir bandang. Sempat menangis. Ya, ya itu oke, orang mengatakan bahwa ini menjadi potensi bencana tetap untuk Kabupaten Jayapura. Ya, itu dari satu sisi orang memandang. Ya. Tetapi kalau kita melihat secara holistik, secara komprehensif, Siklop ini adalah satu potensi, betul-betul potensi besar yang akan memberi kekayaan besar kepada rakyat. Kalau kita kelola dia menjadi satu pusat wisata global, wisata dunia, nah ini dia akan menjadi primadona di Kabupaten Jayapura. Kita lihat ke bagian utara, kita lihat Lautan Pasifik. Kalau kita pakai alat bantu, kita bisa lihat Jepang, bisa lihat Korea, Ya, karena bisa langsung pas lihat di atas ya. Hong Kong, Ya. Filipina, Taiwan. Kita bisa lihat langsung dari Siklop. Ya kan? Ini satu kelebihan. Kita lihat ke selatan, kita lihat Danau Sentani dengan ular naganya yang Begitu indah. ya gitu toh. Nanti dia akan makin indah ketika ada ombak, gelombang pada angin barat, angin timur, dia akan berubah-berubah. Belum waktu malam mungkin kita bermain dengan cahaya, dia akan menjadi seperti ular naga yang sedang bermain di atas danau. Itu potensi-potensi itu kalau kita lihat dari atas Siklop. Kita lihat ke sana ke timur, kita lihat Jembatan Merah dari kota Jayapura.
kita lihat ke bagian barat, kita akan lihat itu di sana itu ada hamparan tanah yang subur yang disebut lembah Grime itu. Jadi pemandangannya saja sudah sangat eksotik dari atas Siklop. Nah, nilai histori legenda dari Siklop itu belum kita angkat, ya toh. Dikatakan di Siklop ada seorang dewi yang jaga Siklop. Bahkan dibilang Dewi Robongholo yang memberi air susu kehidupan. Tapi yang lalu dia marah katanya. Iya, dia menangis sehingga, sehingga banjir bandang. Nah, sekarang kita harus memperbaikinya supaya Dewi Robongholo ini betul-betul memberikan air susu kehidupan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Nah, itu bisa kita lakukan sentuhan-sentuhan. Nah, caranya bagaimana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Apa bisa? Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Yang ada itu mau atau tidak. Ya betul, Bapak. Sudah cerita mati, kalau bisa atau tidak masih ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, di Genting Highland itu untuk naik ke puncaknya itu bisa pakai bis-bis yang besar, jalannya jalan tol. Ya, dengan kemiringan seperti itu ada jalan tol naik sampai di puncak. Kita bisa pakai kereta gantung naik ke atas. Nah, ini artinya bisa. Ini pun bisa. Nah, di sana itu, di puncaknya itu ada hotel terbesar di dunia dengan 7.500 kamar. Dan itu penuh. Karena kota di atas itu, yang tempat kecil itu, tidak pernah sepi, tidak pernah tidur. Berarti ini wisatawan yang luar biasa. Wisata juga di sana ya? Itu, di sana itu pusat wisata, dia memberikan PAD 30% kepada Malaysia. Uish. Sangat besar. Nah, saya bayangkan ini potensi yang lebih hebat ini. Ya kan? Belum legenda tentang Jenderal Douglas MacArthur yang berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua menggunakan posisi geopolitik Kabupaten Jayapura ini untuk strategi lompat katak mengalahkan Jepang. Itu di sini. Dan konon ceritanya Jenderal legendaris ini mendapat inspirasi dari Dewi Robongholo. Ya. Itu. Saling keterkaitan ya. Nah, ini kalau menjadi sebuah cerita, ini kan dengan posisi geopolitik tadi yang sangat strategis, ini tempat ini akan menjadi pusat wisata, bukan cuma dari lokal, tapi seluruh dunia bisa datang ke tempat ini. Jadi itu, dengan 5 potensi kekayaan yang ada di Kabupaten Jayapura ini, saya pikir Gunung Emas di Papua Tengah kita bisa beli untuk kemakmuran rakyat yang ada di sini. Jadi saya pikir visi Jayapura Emas bukan sebuah visi isapan jempol. Kita punya kekayaan yang luar biasa, rakyat bisa menjadi kaya dan makmur di sini. Kita bisa beli Gunung Emas, semua rakyat pakai itu emas, mulai dari anting-anting, kalung, gelang, cincin, yang sudah tua pakai gigi emas. Iya. Ya, itu seperti itu. Jadi kekayaan ini terlalu luar biasa sehingga saya rasa sangat naif dan sangat berdosa kalau kita tidak memperhatikan dan tidak membangun daerah ini menjadi sebuah tempat yang menjadi kerinduan setiap umat manusia. Itulah saya sudah sebutkan ada 5 potensi besar yang mungkin kita tak terbayangkan itu potensi itu. Jadi saya bilang kalau kita tahu bahwa potensi seperti ini, baru kita bisa merancang bangun ke depan seperti apa. Ya. Tujuan akhir dari visi ini adalah bagaimana Kabupaten Jayapura menjadi destinasi wisata global. Ketika kita bicara wisata, berarti kita akan membangun dan menatanya dengan standar-standar tertentu, pasti dengan standar internasional. Berarti kita tidak membangun tata kota ini tidak sembarang. Ya, tata ruang, tata kota harus kita bangun lebih dulu, infrastruktur dan fasilitas harus kita bangun, semuanya itu harus memenuhi standar-standar internasional, baik dia kualitasnya, estetikanya, safety-nya, itu harus kita perhatikan. Ya, betul. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang bangun. Nah, itu. Nah, jadi inilah gambaran-gambarannya. Pertanyaannya, hari ini bagaimana? Kondisi hari ini, kan kita harus bangun, tidak boleh dari suatu impian kosong. Ya. Tapi kita harus dari fakta, kita ada di lapangan. Hari ini seperti apa? Tadi saya sudah bilang bahwa hari ini sejak tahun 2023 kemarin, Republik Indonesia, Kementerian telah menetapkan satu penilaian terhadap Kabupaten Jayapura. Bersama seluruh kabupaten di mana-mana, Kabupaten Jayapura turun dari statusnya sebagai kabupaten berkembang menjadi kabupaten tertinggal. Hari ini kita berbicara
status kita adalah kabupaten tertinggal, dan itu dalam kunjungan ke daerah-daerah saya sangat melihat dan sangat menyayat hati, memilukan. Karena masyarakat hidup dalam kemiskinan ekstrim. Rumah-rumah yang sangat tidak layak. Ya, toh, rumah-rumah rakyat di kampung-kampung sudah sangat tua, rumput-rumput lebih. Jadi kampung itu sudah tidak lihat kehidupan, tapi kita hanya lihat ya hanya orang bertahan hidup. Kita pikir sudah kosong, masih ada orang di dalam. Bukan satu keluarga, 2-3 keluarga di dalam bertahan hidup. Tidak ada kebun yang cukup dan sebenarnya semua hanya bertahan. Hanya kemurahan Tuhan, Allah masih tetap kasih kehidupan. Jadi kita hidup pada zaman yang sebelum peradaban ini dibuka. Jadi masih begitu kalau kita mau jujur. Kita ke air yang begitu dekat saja, ke Lere saja tuh dari jam 6 pagi, jam setengah 2 baru sampai di sana. Karena jalannya rusak dan sebagainya. Kehidupan yang itu. Jadi kita berada dalam status kehidupan yang di bawah standar, miskin. Itu faktanya. Kesehatan, derajat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah karena banyak sekali anak-anak putus sekolah di SD, SMP, SMA, yang kuliah putus lagi, tertunda karena biaya dan sebagainya. Jadi kita betul-betul dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tingkat kelahiran sangat rendah, angka kematian tinggi, itulah fakta-fakta yang kita hadapi. Tetapi dari fakta itulah kita harus membangun. Oleh karena itu, kita memiliki program-program strategis untuk mengatasi masalah ini dulu. Atas masalah yang di depan mata, kemiskinan ini, kesejahteraan ini harus kita atasi dulu. Strategi yang kita pakai adalah dengan adanya Undang-Undang Desa baru nomor 3 tahun 2024 ini, itu satu anugerah Tuhan untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Kita bersyukur sama pemerintah. Apa? Itu di sana akan dikasih dana desa itu 5 miliar per tahun. Untuk yang setelah undang-undang diterbitkan. Yang diperbarui ini. Ya. Desa. Berarti baru akan ke depan. Ya. Kita harus sambut itu. Kalau sebelumnya kan 1M saja, Pak. 1,3. Iya, 1,3, Pak. Nah, ini 5 miliar. 5 miliar ya. Nah, jadi ketika kita melihat itu satu peluang, ini bisa menjawab masalah yang tadi, miskin ekstrim di mana-mana. Ya, kemiskinan itu bukan cuma ada di Lere, di Yapsi, bukan. Itu ada di Sentani ini, ada di Danau, ada di BTN-BTN, semua ini kita dalam kemiskinan, termasuk saya. Iya. Ya. Begitu ya, kita Pak? dalam keadaan sangat miskin ekstrim. Ya, jadi yang menjawab itu kemurahan Tuhan lewat pemerintah. Dia memberikan undang-undang yang terbaru dengan 5 miliar per desa. Berarti pikiran saya bagaimana kita mekarkan kampung yang ada, yang sudah ada, yang hari ini ada 19 distrik, ada 144 kampung. Itu khusus kampung ini untuk kampung masyarakat asli, lokal, Kabupaten Jayapura. Ini masih ada kampung yang jumlahnya 1.500 lebih-lebih, tapi dengan anggaran yang kecil, tidak seimbang. Jadi kampung-kampung yang besar kita bisa mekarkan sehingga dia memenuhi standar. Berarti kita bisa mencapai sekitar 300-an kampung ke depan. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah menjadi warga Kabupaten Jayapura bertahun-tahun beranak cucu, tapi dia tidak dapat bagian dalam situ. Contoh masyarakat Biak, masyarakat Merauke, masyarakat Sorong, ini Papua. Karena di sini ini tempatnya semua orang Papua ada. Jadi bagaimana dengan mereka? Bagaimana juga dengan masyarakat dari Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Masyarakat pendatang. masyarakat Nusantara. Nusantara, betul. Dia warga negara Indonesia. Ini kan wilayah hukum negara. Nasib dia bagaimana melihat undang-undang ini? Nah, disitulah saya mengambil satu sikap. Kita bangun yang namanya mekarkan kampung dan membentuk desa-desa. Di sini nama desa, nomenklaturnya sesuai dengan nomenklatur nasional. Desa. Jadi ada desa Biak, desa Serui, desa mana, desa begitu ya, orang-orang gunung, misalnya desa kita bagi yang bisa gampang kita, desa Tolikara, desa Lanijaya, desa Puncak Jaya dan sebagainya. Ada desa Maros, desa kan orang Maros banyak sekali. Desa Toraja, desa Sangir, Iya, betul. Maluku.
Jawa dan seterusnya. Berarti kita bisa membentuk desa-desa yang sangat banyak di sini. Bahkan saya setelah kunjungan ini saya lihat BTN-BTN ini kehidupan juga sangat sulit. Ya. Infrastruktur jalan, rumah-rumah sudah banyak yang tidak layak. Kita bisa alih fungsikan dari BTN-BTN ini kepada desa. Sehingga dia juga bisa mendapat dana 5 miliar untuk apa? Dana 5 miliar tahun pertama itu dipakai untuk membangun rumah-rumah, melakukan renovasi, rehabilitasi rumah-rumah warga dulu. Berarti infrastrukturnya dulu begitu. Rumah dulu, kebutuhan dasar dulu rumah. Rumah harus baik. Dia punya tempat itu harus kelihatan ini tempat yang hidup. Ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itu yang harus dibikin dulu. Infrastruktur itu adalah tugas pemerintah. Kita yang akan melakukan perbaikan infrastruktur. Mengikuti infrastruktur itu bukan cuma jalan saja, itu ada drainasenya, ada lampu-lampu jalan, listriknya, telekomunikasinya, air bersihnya. Itu harus mengikuti jalur ini dalam satu paket. Nah, itu harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Ya, begitu, kira-kira begitu. Jadi pemekaran kampung dan desa ini menjadi primadona yang harus kita rebut, kita sambut. Supaya dalam waktu 1 tahun ini betul-betul kita sudah bebas dari yang namanya kemiskinan ekstrim itu. Ya, kalau ada 500 kepala kampung, kepala desa, misalnya terbentuk dari 100 itu jadi sana, kita tinggal pantau 500 kepala kampung ini. Menggunakan teknologi kita bisa lihat melalui website, melalui sistem IT. Kita bisa berkomunikasi setiap saat real time dengan tiap-tiap kepala desa. Bagaimana nasib di sini, ada bikin apa, bagaimana ada masalah atau tidak. Kita bisa tahu setiap saat. Baik Pak. Seperti itu. Baik, untuk yang bagian pertama tadi itu mungkin saya coba sedikit menyimpulkan dulu ya Pak. Ya. Luar biasa sekali ya pemirsa, Bapak John Manangsang begitu memahami kondisi masyarakat, kondisi alam yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Kami pun sebenarnya, saya secara pribadi sangat salut kepada Bapak begitu memahami bagaimana kondisi tempat di sini. Kalau boleh tahu, Bapak di Kabupaten Jayapura sudah berapa lama? Sejak kapan? Saya belum tahu ini soalnya, saya harus tanya ini. Ya, baru 61 tahun, mau hampir 62 tahun. Oh, sudah sangat lama sekali ya. Ya, baru. Kalau saya ini baru 2009 ya, jadi sebenarnya pendatang baru ini. Kalau Bapak ini sudah lama di sini ya? Siap, saya lahir besar di sini. Oh, lahir di Danau besar di ini. sini. Luar biasa. Ya. Nah, di bagian awal tadi Bapak menjelaskan dengan adanya Danau Sentani itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat ya, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, dan tentunya harapannya Bapak ingin memaksimalkannya apa yang ada di sini, karena saya juga secara pribadi sudah melihat tadi Bapak sebutkan ada kafe-kafe dibangun, itu peminatnya banyak itu Pak. Kemudian keramba-keramba juga ya banyak di situ. Nah, dan tadi juga Bapak menjelaskan ada lembah apa tadi Pak? Lembah Grime. Lembah Grime Nawah ya. Bapak sering ke sana ya? Sering ke sana ya. Oke. Kemudian di Lembah Grime, di situ nanti bisa dibuat apa ya? Peternakan bisa. Jadi gambarannya bisa membuat itu peternakan itu. Pasti, Pak. Sangat bisa. Dan yang terlibat itu gambarannya siapa? Masyarakat setempat atau kita ambil orang dari luar, Pak? Pemilik hak wilayah itu adalah tuannya. Oh, tuannya. Ya, dia adalah pemiliknya. Kalaupun ada misalnya mungkin orang yang memiliki istilahnya keahlian untuk pembinaan itu boleh dari luar. Tapi, pada awalnya masyarakat kan sedang letih hari ini, tak berdaya. Maka kita harus melakukan kontrak terhadap tenaga ahli, tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam satu settingan pemerintahan, sehingga masyarakat yang penting dia bisa mengukur mana batas-batas hak wilayahnya. Iya, betul. Nah, tempat hak wilayah ini cocok untuk apa? Itu kita harus bantu pikirkan. Ya. Nah, di dalam hak wilayah itu akan dilakukan upaya untuk menghasilkan sesuatu. Hasilnya itu pertama untuk mereka yang kerja, kontrak. Kedua, masyarakat pemiliknya. Ketiga, itu PAD untuk pemerintah. Sehingga semua mendapatkannya. Semua harus mendapat sesuai porsinya. Keuntungan dari satu intervensi. Ya, kan kita lakukan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ya. Dan kalau itu kita lakukan, karena ini kontrak, setelah kontrak selesai, ya pasti selesailah. Ya. Nah, bagaimana kita Keberlanjutan. menghadapi keberlanjutan itu? Nah, di waktu kita lakukan kontrak, disitulah anak-anak kita sekolahkan untuk mempersiapkan diri mengganti posisi-posisi. Jadi contoh kalau di lembaga RIME, ya bagaimana mereka bisa mengelola alat-alat berat, mereka bisa belajar tentang pertanian yang berkualitas, teknologi itu bagaimana, sehingga misalnya buah-buahan atau pohon-pohon itu, tanaman-tanaman itu dia bisa menghasilkan setiap saat. Contoh kalau buah tidak setahun sekali, tapi teknologi sekarang kan habis buah dipetik, panen, dia bisa berbunga lagi. Itu teknologi semua. Jadi ini bisa jadi agropulitan yang luar biasa, itu contoh di sana, di laut. Ya, di laut juga tadi Bapak ada jelaskan. Sementara kita kontrak orang lain bawa kapal, dan kita punya anak, kita siapkan sekolah nakoda, sekolah kamar mesin, sekolah mengelola ikan, menangkap ikan, sekolah bagaimana kita mengelola pabrik ikan dan sebagainya, bagaimana penjualannya dan sebagainya. Ini semua kan harus sekolah. Itu butuh waktu. Maka sementara orang lain kerja, kita mempersiapkan dalam pendidikan. Jadi harus ada estafet yang jelas, sehingga suatu ketika itu memang betul-betul kita mandiri di atas negeri kita sendiri, kita bisa menjadi tuan yang betul-betul tuan di situ. Berarti Pak, saya dapat menyimpulkan ini Pak, program-program yang Bapak sudah gambarkan tadi dan eksekusinya seperti ini sebenarnya ada saling keterkaitannya. Ya. Ketika kita mengatakan isu-isu pendidikan, ini kan secara tidak langsung ketika kita mau membangun kesejahteraan masyarakat, menyelam sambil minum air istilahnya Pak. Anak-anaknya disekolahkan, kemudian kegiatan ekonomi yang tadi Bapak jelaskan itu tetap berjalan. Wah, luar biasa sekali. Oke Pak, tadi saya melihat penjelasan Bapak itu cukup detail ya. Tentunya pemirsa bisa memahami, Bapak merentetkan ya bagaimana kondisi alam Kabupaten Jayapura ini yang luar biasa, geopolitiknya luar biasa, dan ada 5 sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Tentunya ini nanti bisa dilaksanakan dengan peran pemerintah, Pak. Hanya bisa kalau pemerintah berkehendak melakukan itu. Ya, membantu ya Pak. Ya, kalau rakyat kita pribadi seperti begini, itu biar bicara sampai berbusa-busa sampai kita meninggal pun tidak akan ada. Itu berarti hanya bupati yang bisa. Berarti berarti saya tidak perlu bertanya lagi apa yang mendorong Bapak untuk maju menjadi calon bupati. Ternyata sudah terjawab Pak. Begitu ya? Begitu, oke. Nah, baik. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, yang diantaranya yaitu tadi Bapak sempat menjelaskan bahwasannya di sini ada warga Nusantara juga, gabungan warga Papua yang bukan Sentani saja ada di sini. Dan kita ketahui bersama juga di Kabupaten Jayapura ini ada beberapa suku dan agama yang tinggal di sini. Ada istilah yang mengatakan bahwasannya Nusantara kecil itu ada di sini, ya, keberagaman miniatur. Miniatur ya. Indonesia ada di sini, Bhinneka Tunggal Ika itu di sini. Lengkap di sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa menjaga keberagaman ini agar terus berjalan sehingga kita tidak lagi harus trauma dengan mungkin ada kejadian-kejadian yang konflik-konflik masa-masa lampau. Bagaimana Bapak bisa menjaga keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Kabupaten Jayapura ini? Karena menurut kami ini sangat penting bagi peran seorang pemimpin dalam menjaga ritme atmosfer daripada seluruh masyarakat yang mendiami Kabupaten Jayapura ini. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan gambarannya bagaimana? Ya, itu sederhana sekali. Ya, yang pertama itu bicara tentang kesejahteraan. Ya, toh. Rakyat yang ada di sini harus sejahtera. Kedua, itu bicara tentang keadilan. Tanpa keadilan itu kita tidak bisa, kita pasti ada gesekan-gesekan kepentingan. Dan yang ketiga itu pengakuan tentang identitas orang lain. Ya toh, orang lain harus mengaku tentang identitas kesulungan, hak kesulungan masyarakat lokal. Dan sebaliknya, masyarakat lokal menerima sebagai sesama. Nah, pengakuan-pengakuan ini, itu pengakuan dan penghargaan ini akan memberikan orang merasa
saling menerima dan diterima. Jadi dengan 3 kata kunci ini sebenarnya kita tidak perlu pikirkan atau tidak khawatirkan tentang konflik dan segala macam. Ya, kesejahteraan artinya dia punya rumah bagus, cukup, layak, rumah sehat, dia makan cukup, dia mau sekolah bisa, dia mau belanja apa bisa. Itu kan kemakmuran. Kita jangan bicara kesejahteraan lagi. Di kabupaten ini bicaranya kemakmuran. Beda ya, kesejahteraan itu kebutuhan dasar terpenuhi, itu kesejahteraan. Kemakmuran itu sekunder dan tersiernya bisa terpenuhi. Luar biasa. Nah, jadi kita di sini akan bicara tentang bagaimana rakyat menjadi makmur di atas negeri yang memang Tuhan anugerahkan untuk kita ini. Itu. Kalau sudah begitu, ini damai, inilah disebut dengan surga dunia di sini. Maka segala bangsa pun bisa datang seperti zaman dulu. Datang, tapi kita sudah atur rumah-rumahnya, porsi-porsinya. Karena kita yang mengatur. Silakan datang, ini tempat Anda di sini, bisa lihat ini. Disinilah orang akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan menciptakan dunia dan khususnya Kabupaten Jayapura. Baik, luar biasa. Tadi saya sudah mengangkat kurang lebih ada 2 poin besar yang kita sudah bahas, dan itu juga sudah merangkum daripada program-program Bapak John Manangsang ya. Di antaranya tadi sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya juga ya, SDM-nya sempat tadi Bapak menjelaskan. Kami, saya, dan tentunya masyarakat Kabupaten Jayapura ini mengetahui bahwa Bapak John Manangsang ini memiliki latar belakang seorang dokter di bidang kesehatan. Siap. Tentunya bagaimana beliau memahami kesehatan itu di atas rata-rata lah, lebih dari kita. Nah, saya mau minta Bapak coba menjelaskan program-program yang ada kaitannya dengan kesehatan. Mungkin saya berikan sedikit cerita dulu ya, berkaitan dengan beberapa tahun lalu kita mengalami sebuah wabah pandemi COVID-19 ya Pak. Siap. Nah, ini tentunya para pelaku-pelaku kesehatan ini yang paling berperan di sini. Bahkan ya sekian banyak korban dari dari masyarakat, banyak korban dari pihak kesehatan sendiri itu ada korban. Nah, maka kami coba minta pandangan Bapak, ataupun ada program-program yang Bapak sudah bayangkan sehingga ketika ada wabah seperti ini atau kejadian fenomena kesehatan secara nasional, darurat kesehatan, Bapak bisa mengatasinya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi wabah itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkat lokal di satu lokasi saja, satu tempat. Ada satu daerah yang lebih luas. Ada secara nasional, bahkan ada regional, dan ada internasional yang disebut pandemi tadi. COVID yang lalu itu adalah wabah pandemi, artinya seluruh dunia. Penyakit-penyakit yang berkembang cepat dan menyerang manusia dalam waktu singkat, itu yang disebut wabah. Jadi dia naik dalam waktu singkat itu 2 kali lipat dari rata-rata. Nah, semua penyakit pada prinsipnya sama. Penyakit-penyakit wabah ini itu pencegahan. Kata kuncinya pencegahan. Kita udah tahu penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Kita harus lakukan pencegahan, yaitu dengan apa? Kita lakukan imunisasi. Maka imunisasi itu menjadi sangat penting dan mendasar untuk mencegah penyakit-penyakit wabah. Nah, gitu. Jadi ada yang sudah standar-standar penyakit-penyakit berdasarkan sejarah ini kan banyak. Kita di Posyandu ada. Tetapi ada juga yang penyakit yang kita tidak pernah tahu tiba-tiba ada. Sehingga dibentuk vaksin baru untuk penyakit tertentu. Nah, seperti itu. Itu pertama dasarnya. Tapi yang kedua, untuk mengatasi penyakit secara menyeluruh, itu prinsip utamanya itu adalah kita melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini dan treatment dini ini menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, mencegah banyaknya biaya yang turun. Di dalam dunia kesehatan kita punya beberapa konsep. Pertama, kita punya promotion. Promotion itu untuk meningkatkan derajat kesehatan dari yang sudah sehat menjadi lebih sehat. Itu promotion. Ya, dari yang sudah sehat menjadi lebih sehat. Ya. Nah, kedua dari promotion itu ada preventif. Itu mencegah.
Nah, itu lebih banyak peran dari imunisasi. Kita jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, ini dan kita jaga tidur cukup, istirahat cukup, berpikir bagus. Itu kita masuk kepada tahap kedua, yaitu preventif. Lebih baik kita cegah daripada kita mengobati. Ya, biayanya lebih ringan, kita tidak perlu harus tunggu sakit, tidak perlu dirawat, preventif. Baru kita masuk di dalam tahap yang berikut, kita kuratif atau mengobati yang sudah sakit. Yang sudah sakit itu juga kita harus lihat, kalau kita bisa deteksi lebih dini, malaria baru positif 1, kita obati, dia bisa lebih mudah, bisa cukup masyarakat yang obati sendiri di rumah. Kita kasih rumus-rumusnya, masyarakat bisa minum obatnya sendiri. Kita edukasi, tidak perlu harus ke puskesmas kemana-mana dengan positif 1. Misalnya begitu. Ada positif 2. Oh, dia sudah harus ke puskesmas dan sebagainya. Jadi deteksi dini dengan pengobatan dini menjadi kata kunci. Ya, penyakit itu semua harus kita ini. Orang rutin tensi untuk mengetahui dia punya tensi ini hipertensi atau normal dan sebagainya, periksa kolesterol dan sebagainya. Itu deteksi dini. Kita harus deteksi dini. Itu kuratif. Baru masuk yang ke berikutnya adalah kita lakukan rehabilitatif. Gitu. Di kuratif itu banyak ininya, banyak tingkatannya, sampai harus dirawat di rumah sakit dan segala macam tuh. Karena terlambat semua itu. Ketika orang sakit itu sebelah kakinya ada di liang kubur. Jadi kita tidak boleh menganggap orang datang dengan keluhan ada sakit, tidak apa-apa kok pulang. Oh, tidak bisa begitu. Ketika orang sudah bilang sakit, kita harus cepat selidiki. Ini apa yang membuat dia datang di sini. Kita harus peka. Nah, itu jadi kuratif. Jangan tunggu sampai yang kita harus rawat berbulan-bulan di rumah sakit. Harus pakai oksigen, pakai ini segala dan sebagainya. Itu terlambat jauh. Ya. Nah, baru terakhir terpaksa rehabilitatif. Rehabilitatif itu mereka yang karena sakitnya sudah ini terjadi kerusakan. Ya, toh bisa permanen, bisa tidak permanen. Kecelakaan, patah tulang atau apa, ada hal-hal yang ini kita harus lakukan rehabilitasi secara fisik. Belum mentalnya kita rehabilitasi sehingga dia bisa kembali normal, trauma healing itu rehabilitasi. Jadi itu terakhir. Jadi kita mau pilih yang mana gitu. Memang harus simultan, tapi kan kita harus pilih poin-poin yang penting yang dengan biaya murah, dengan pengorbanan yang kecil kita bisa memperbaiki, karena kita ingin rakyat tetap dalam keadaan prima, sehat, sejahtera. Ya. Baik Pak, untuk semacam tadi Bapak sudah menjelaskan ya, itu lebih mengarah kepada apa istilahnya antisipasi itu ya Pak. Ya, kita mengantisipasi terlebih pencegahan terlebih dahulu. Bapak juga sudah menjelaskan sampai tahap rehabilitasi itu memang tahapan-tahapan yang dalam kesehatan itu penting untuk diperhatikan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang SDM dan infrastruktur kesehatan, apa yang selama ini menjadi kerisauan Bapak, apa yang Bapak lihat secara langsung butuh dirubah? Kami pun juga sebenarnya pada dasarnya melihat sejauh ini ya biasa-biasa saja, belum terlalu melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam bidang kesehatan. Sejauh ini apa yang Bapak lihat? Ya, mungkin pelayanannya atau? Ya, saya lihat, saya dengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Karena kebetulan saya juga kan praktek, setiap hari praktek di satu apotek swasta, Apotek Gracia. Tapi kan pasien masuk keluar. Iya, betul. Ada pasien yang langsung datang, ada pasien yang sudah berobat di mana-mana baru datang, ada yang sudah di rumah sakit dirawat baru datang. Berbagai macam. Jadi macam-macam. Mereka kan sambil mereka menyampaikan penyakit, mereka menyampaikan keluhan-keluhan yang lainnya. Curhat lah istilahnya Pak. Salah satu yang menjadi perhatian sekali itu kita adalah pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit kita di Rumah Sakit Yowari. Masyarakat takut, itu yang kesan, aduh kami datang nanti begini. Jadi ketakutan. Jadi ada yang minta langsung pergi ke rumah sakit di Waena maupun di Abepura atau Jayapura. Ini saya sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura, saya pikir ini ke depan tidak boleh terjadi. Ya toh? Nah, tidak boleh terjadi. Memang setelah saya melihat fisik, melihat di sana di rumah sakit, saya pikir kita tidak bisa salahkan siapa-siapa.
Kita tidak bisa salahkan direktur, kita tidak bisa salahkan dokter, perawat, bidan, cleaning service, tidak bisa. Karena ini peran penuh pemerintah yang punya Ini rumah sakit. tugas dan tanggung jawab seorang nomor 1, bupati. Ya, betul sekali. Bukan direktur. Itu rumah sakit itu padat karya, padat modal. Kompleks, dia sangat kompleks. Kalau tidak dipahami oleh seorang pemimpin, kasihan mereka yang bertugas itu jadi bulan-bulanan. Ya, betul. Kesejahteraannya tidak diperhatikan, sementara dia harus bekerja siang dan malam. HP-nya harus ada di telinganya. Iya, iya. Ya toh? Dia mau urus orang sakit, dia punya anak, istri juga sakit di rumah. Iya. Ya toh? Ini satu yang ironis, tidak bisa. Kita harus pertama memperlakukan mereka secara manusiawi yang benar dulu. Mereka itu tidak bisa diperlakukan sembarang karena itu manusia. Ketika dia punya kebutuhan dasar sudah tidak terpenuhi, hatinya sudah tidak sejahtera, maka dia lihat orang juga mungkin sudah sangat tidak enak. Dia padahal itu datang di situ dengan sumpah, tapi sumpahnya itu akan sirna ketika dia punya beban yang terlalu berat dan dia tidak bisa layan orang. Ya. Iya. Apalagi dengan infrastruktur rumah sakit yang masih belum memadai, Iya, ya betul, toh? Pak, betul. Kita lihat kelengkapan tenaga di sana belum lengkap dan sebagainya. Ditambah dengan beban pelayanan yang luar biasa. Kabupaten ini kabupaten di mana semua orang datang di sini mencari pelayanan kesehatan, untuk khusus kesehatan. Jadi saya melihat rumah sakit ini pemerintah tidak bisa memfilter ini mana yang penduduknya yang memang punya hak untuk mendapat pelayanan di situ dengan yang bukan. Ya. Sehingga rumah sakit itu lebih banyak terisi oleh yang bukan. Karena mereka datang langsung berjuang sana, sementara kita tunggu sampai berat karena mau pergi juga kan uang tidak ada. Jadi tunggu-tunggu sampai sudah tidak bisa baru terpaksa. Jadi karena terpaksa, jadi masyarakat penduduk asli datang karena sudah tidak ada jalan lain. Ini kalau tidak mati di rumah. Jadi datang terlambat. Dia kalah bersaing untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas di rumah sakit. Dia datang obat sudah habis, tempat tidur sudah habis, semua sudah habis. Akhirnya mereka cuma bilang, kata datang cuma tunggu mati. Ya aku datang memang sudah terlambat. Orang lain sudah duluan. Kalau tahu begitu, bagaimana? Anggaran yang diputuskan itu kan sesuai jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jayapura yang berKTP. Sekali. Betul. Itu yang disediakan. Tapi orang yang datang berobat 4-5 kali lipat dari penduduk. Penduduknya jadi korban. Ya, betul. Ya, itu jadi korban. Nah, pemerintah harus melihat kalau begini, apakah kapasitas ini diperbesar atau kita bangun rumah sakit lain yang bisa melayani penduduk yang lain yang datang minta pelayanan di sini. Jadi kita membuat satu fasilitas baru tanpa mengganggu fasilitas yang memang diperuntukkan untuk masyarakat dengan KTP asli Kabupaten Jayapura. Luar biasa. Ya, toh? Luar biasa. Baru kita bisa melihat ada pelayanan itu bisa ada bermutu dan itu betul-betul pelayanan dari hati ke hati, dari manusia ke manusia. Kita tidak lihat lagi ini dia datang karena luka, dia datang karena ini. Bukan itu. Manusia itu utuh. Ya kita harus lihat dia lengkap. Termasuk psikologi dari manusia itu. Luar biasa. Tidak membeda-bedakan begitu ya, Pak? Iya. Luar biasa. Tadi Bapak menjelaskan itu kerisauan ya, atau ya keluh kesah di dunia kesehatan saat ini. Saya pun secara pribadi merasakan hal yang sama. Baik. Tapi Bapak sudah memiliki tentunya gambaran-gambaran apa yang perlu diperbaiki. Di antaranya tadi Bapak sebutkan infrastrukturnya yang ketika masih kurang kita bisa membangun yang baru. Kemudian SDM-nya ya, para pekerja-pekerjanya. Benar. Di sana itu tekanan kerjanya yang begitu berat itu bagaimana mereka ini diperhatikan begitu ya Pak? Benar. Luar biasa. Baik, terima kasih para pemirsa podcast sekalian yang pada sampai bagian ini masih setia mendengarkan kita. Mungkin sebelum saya minta Bapak memberikan closing statement, doa dan harapan, kemudian juga ajakan pendidikan. Ya, kemudian ajakan memilih. Saya minta Bapak menjelaskan mungkin apa yang perlu diangkat pada bidang pendidikan mungkin begitu Pak. Ya, siap. Secara khusus di pendidikan. Jadi kita ini kan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu ada 4 prioritas. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi, dan keempat infrastruktur. Dalam Jayapura Mas ini saya angkat yang pertama menjadi prioritas itu adalah
ekonomi. Ekonomi dulu, kesejahteraan dulu. Karena dengan kesejahteraan kita bisa sekolah, kita bisa pergi berobat. Ini saya memberikan skala prioritas ini karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dan saling berkaitan satu sama lain. Itu tetap semua saling berkaitan, tapi prioritas pertama adalah ekonomi. Di saku setiap orang harus ada uang, dan di ATM-nya atau di rekeningnya tuh harus ada uang. Berapa banyaknya itu kita akan lihat sebagai standar bahwa kita sudah bebas dari kemiskinan. Luar biasa. Ya toh? Nah, khusus di pendidikan, sumber daya manusia. Hari ini kami mau membangun Jayapura, masa butuh masyarakat aslinya ini harus ada di dalam itu, karena dia adalah subjek utama pembangunan. Baik masyarakat adat, masyarakat agama maupun masyarakat pemerintah. Ada 3 tungku. Nah, jadi masyarakat ini untuk bisa mengisi pembangunan berkelanjutan, maka SDM-nya harus kita angkat. Nah, pertama, semua anak yang putus sekolah harus kita masuk ujian persamaan untuk kuliah. Ya, jadi standar pendidikan terakhir di sini untuk anak-anak, terutama anak-anak asli dari Kabupaten Jayapura, harus S1. Nah, jadi saya targetkan dalam 5 tahun ini dalam program Jayapura Emas itu 1000 sarjana S1. Mereka yang sudah terbuang ini, yang sudah punya anak, sudah itu semua akan masuk kuliah. Nah, sesuai dengan harapan dan tujuan dari potensi yang ada pada mereka situ. Ya, orang danau ya harus bicara tentang dia sekolah tentang apa begitu dan seterusnya. Begitu orang laut beda-beda. 1000 S1 dari anak-anak dari potensi yang sudah ada ini. Yang sudah S1 dia harus masuk ke S2. Jadi kita target master harus 500 orang lahir di dalam masa Jayapura Emas ini. Itu minimal. Dan 100 doktor. Jadi yang sudah S2 harus kita lihat mana-mana kita dorong untuk program doktor. Itu 100 doktor, itu minimal lagi. Dan kita punya target 10 profesor baru akan lahir dari anak-anak asli. Kabupaten Jayapura. Hari ini kami sudah punya 2 profesor. Luar biasa. Ya, pertama dari Tanah Merah, Ibu Yohana Sorontau di Poltekkes, ya toh. Dan yang kedua Profesor Frederick Sokoi ada di Danau. Jadi sebagai orang Danau saya bangga bahwa kami punya 1 profesor. Tapi dalam Jayapura Emas saya rasa kurang. Saya butuh lagi lebih banyak profesor lagi, dan kami target dalam waktu ini harus lahir minimal 10 profesor baru lagi. Luar biasa. Ya, berarti orang-orang yang sudah S3 kita akan diskusi untuk melihat siapa yang bisa kita dorong untuk ambil profesor, tetapi yang betul untuk kebutuhan daerah ini. Ya. Bukan itu dalam pendidikan. Dan semua itu harus gratis. Untuk program ini, gratis itu bukan pengertian seperti bebas begitu. Pendidikan tidak ada yang gratis, tetapi gratis untuk dia. Tetapi itu adalah beban 100% untuk pemerintah. Jadi itu harus biaya pemerintah. Karena kan keinginan pemerintah. Iya, betul. Dia udah malas, dia udah nggak mau, dia nggak berdaya. Pemerintah mau, pemerintah bayar. Luar biasa. Jadi mereka itu adalah hasil produk dari pemerintah. Begitu. Luar biasa. Hasil produk pemerintah yang tentunya mengabdi di tanahnya sendiri lagi ya Pak. Dia akan kembali sebagai tuan di rumahnya sendiri. Oke, luar biasa. Tadi Bapak menjelaskan pada segmen pendidikan tentunya yang paling diutamakan itu adalah bagaimana, ya kalau saya dapat membahasakan ini, membantu untuk sekolah gratis ya. Yang tadinya lulusan penyamaan apa tadi Bapak bilang? Persamaan, ujian persamaan yang sudah putus-putus sekolah. Kan banyak putus sekolah ini. Iya. Kalau istilahnya paket C itu ya Pak? Ya, paket C. Ya, paket C. Ada paket A, paket B, paket C. Ya, luar biasa. Ya, setelah dia harus tamat SMA lah. Ya, supaya bisa masuk kuliah. Bisa masuk kuliah ataupun dia mungkin minimal bisa kerja dengan ijazah itu ya Pak. Kita punya target, memang target harus sarjana gitu. Baik, kemudian target sarjananya tadi Bapak sebutkan 1000 untuk sarjana S1. S1. Ini semua ditanggung pemerintah maksudnya? Iya, pasti.
Oke. Dan untuk S2-nya minimal 500. Minimal 500. Tadi S1 minimal, Minimal 1000, S2 minimal 500, kemudian profesor doktor minimal 100, Doktor minimal 100. dan profesor minimal 10. profesor minimal 10. Minimal ini maksudnya ya masih bisa bertambah lagi. Oh ya, sangat sangat bisa. Kalau baik, luar biasa sekali itu tadi dalam dunia pendidikan. Bapak John Manangsang menjelaskan, memaparkan segmen-segmen yang menjadi prioritas dalam program-programnya. Oke, baik. Baik pemirsa sekalian, demikian mungkin ya podcast kita pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada calon kandidat nomor 4 Kabupaten Jayapura, Bapak Dr. John Manangsang MKes, berpasangan dengan Bapak Daniel Mebri SH, gelar beliau ya. Sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan kepada Bapak John Manangsang selaku calon bupati kandidat nomor 4 untuk memberikan closing statement dari apa yang Bapak tadi sudah paparkan, sehingga masyarakat Kabupaten Jayapura ini bisa lebih yakin lagi. Dan yang terakhir, Bapak bisa kami beri kesempatan untuk ajakan memilih. Jangan lupa Bapak menyampaikan Pilkada Damai ya Pak. Siap. Karena tagline kami untuk edisi podcast Pilkada ini adalah Pilkada Damai juga. Siap. Baik, kami persilakan Pak bisa melihat ke kamera. Terima kasih pemirsa sekalian, Bapak, Mama, Tanta, Om, Bapak Pondo, Kepala Suku, Bapak pemimpin agama, baik pendeta, pastor, Bapak imam, ustadz, dan semua yang ada di Kabupaten Jayapura, pemuda generasi Z yang saya cintai. Jadi hari ini kita masuk dalam satu momen yang sangat penting untuk menentukan masa depan negeri ini, masa depan kita dan anak cucu kita. Ini kita melakukan pemilihan kepala daerah, seorang pemimpin yang bisa membawa sebuah perubahan dari satu keterpurukan menjadi sesuatu yang membanggakan. Itu berarti apa? Kita harus melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan sikap dan hati kita dalam memilih. Memilih ini bukan memilih saudara, bukan memilih teman, bukan memilih kelompok, bukan. Juga bukan memilih kepala desa atau semacam pemimpin-pemimpin lainnya, tetapi ini memilih seorang kepala daerah nomor 1, yaitu bupati. Oleh karena itu, saya berharap dari 5 teman yang sudah ada, semua yang terbaik ini, kalian lakukan kajian, doa, minta kepada Tuhan hikmat untuk memilih dengan penuh kesadaran untuk masa depan baru yang lebih baik, untuk anak cucu kita yang lebih baik, lingkungan kita yang lebih baik. Untuk itu, saya pribadi memohon supaya kami juga di hati Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, lihatlah dan pilihlah kami nomor 4 dengan damai dan sukacita. Makasih. Siap. Baik pemirsa RR Podcast kalian, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Bapak Dr. John Manangsang MKes. Semoga harapan dan doa dari kandidat ini dapat terwujudkan. Juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang sudah diberikan Bapak. Kami minta mungkin ini bukan kesempatan pertama dan terakhir, tapi masih semoga ada topik-topik berikutnya lagi yang kita bisa diskusikan sehingga menambah wawasan, kemudian berbagi untuk ya sesama kita berada di RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Bicara di sini, terdengar di